Karena udah jam 10 lewat 5 menit, kita langsung mulai aja ya. Suaranya kedengaran jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya teman-teman. Terus sebelum kita mulai acara ini, ada baiknya untuk kelancaran aktivitas kita, kita mulai dengan berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang kenal sama aku dari pelatihan yang sebelumnya ya. Tapi aku bakal perkenalin diri lagi. Nama aku Anggita Novianti, bisa dipanggil dengan Anggi, mahasiswi Psikologi Universitas Mercubuana semester 7, yang hari ini akan memberikan pelatihan singkat dengan judul Quarter Life Crisis melalui Mindfulness, yaitu dengan Building Compassion dan Finding Clarity. Boleh di next. Fase memasuki dewasa merupakan sebuah fase di mana kita mulai mengalami banyak perubahan dalam hidup. Dengan sikap yang lebih bijaksana dalam menghadapi sesuatu, kita dituntut untuk bisa memutuskan sebuah keputusan yang terbaik ketika kita dihadapkan banyak pilihan agar kedepannya kita nggak salah dalam mengambil langkah. Bahkan setelah melewati masa remaja untuk menuju ke masa dewasa juga nggak mudah ya teman-teman, karena berbagai macam permasalahan mulai muncul yang mengharuskan kita untuk menghadapi masalah tersebut dengan mencari solusinya sendiri. Makanya nggak heran kenapa ketika kita memasuki usia 20-28 tahun, kita mulai merasakan perasaan cemas dan gelisah tentang hidup. Dan hal ini merupakan periode kritis dalam transisi dari masa remaja menuju dewasa atau kita sebut dengan quarter life crisis. Sebenarnya quarter life crisis itu apa sih? Boleh di next. Pada fase ini biasanya orang-orang akan merasakan takut, cemas, dan bingung atas kelanjutan masa depan hidupnya terkait terkait karir, relasi, kehidupan sosial yang mungkin dapat mengakibatkan mereka stres, bahkan depresi. Banyak sekali stresor yang mengarah pada berbagai kesulitan, sehingga seseorang bisa merasa terjebak dan kehilangan arah dalam masa dewasanya. Nah, kita mulai orang-orang yang merasakan quarter life crisis ini biasanya mulai merasa sulit menghadapi dunia, sulit mengatur emosi, sampai kita tuh mulai mempertanyakan sebenarnya hidup kita nih udah ada di jalan yang benar atau belum sih? Nah, Robbins dan Wilner pada tahun 2021 mendefinisikan quarter life crisis atau yang kita singkat dengan QLC ini sebagai suatu respon terhadap ketidakstabilan yang memuncak, perubahan yang konstan, terlalu banyak pilihan-pilihan yang ada, serta perasaan panik dan tidak berdaya atau sense of helplessness yang biasanya muncul pada individu di rentang usia 18 hingga 29 tahun. Nah, Robbins dan Wilner ini juga nih yang memperkenalkan istilah quarter life crisis. Boleh selanjutnya. Dan sebenarnya bagaimana sih ciri-ciri orang yang mengalami quarter life crisis ini? Orang yang dalam fase ini tuh biasanya mulai kehilangan motivasi hidup, merasa gagal, kehilangan kepercayaan diri dan makna hidup, bahkan menarik diri dari lingkungannya. Hal yang paling nyata dirasakan orang yang mengalami quarter life crisis ini adalah kegalauan akan hidupnya yang terasa monoton, serta khawatir berlebihan tentang masa depannya. Dan menurut Robinson pada tahun 2011, ada 3 fase yang dilalui oleh individu yang mengalami quarter life crisis itu sendiri. Yang pertama, adanya perasaan terjebak dalam berbagai macam pilihan serta tidak mampu memutuskan apa yang harus dijalani dalam hidup. Yang kedua, adanya dorongan yang kuat untuk mengubah situasi. Jadi, kita bisa dihadapkan sama banyak pilihan. Kita bisa dihadapkan sama pengalaman-pengalaman baru. Tapi balik lagi ke poin yang pertama, kita merasa nggak mampu untuk memutuskan, kita ragu juga apakah kita akan berhasil kalau misalkan mencoba yang ini, apakah kita akan bisa
dengan yang menjalani yang B. Lalu yang ketiga, ada melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya krusial atau bertindak dengan nekat, yaitu misalnya keluar dari pekerjaan atau memutuskan suatu hubungan yang sudah dijalani selama bertahun-tahun. Terus ada nggak sih faktor lain yang mempengaruhi? Pastinya ada. Yang pertama, loneliness atau kesepian. Biasanya orang yang ngalamin loneliness ini ketika kita sedang membutuhkan seseorang untuk meluapkan emosi kita, mendengarkan cerita kita hanya butuh telinga untuk didengarkan segala permasalahan yang terjadi terhadap kita, tapi nggak ada satupun orang yang peduli. Nah, sehingga setelah kita merasa seperti itu, kita akan menimbulkan perasaan sedih, lalu kita akan merasakan sakit, kehilangan semangat, kehilangan arah, bahkan kita sampai merasa kekosongan dalam hidup kita. Terus yang kedua ada job insecurity atau ketidakpercayaan diri dalam pekerjaan. Merupakan perasaan yang terancam takut, khawatir, dan tidak berdaya pada pekerjaan di masa depan, sehingga dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam bekerja, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik maupun gangguan psikologis. Misalnya kita jadi nggak semangat buat kerja lagi, terus rasanya kerjaan tuh berat banget. Padahal sebelumnya kita udah biasa melakukan pekerjaan itu, tapi karena kita lagi ngerasain cemas, kita ngerasa nggak berdaya, jadi kita nggak bisa melakukan pekerjaan seperti biasanya. Lalu yang ketiga ada fear of intimacy atau ketakutan dalam menjalin hubungan. Intimasi itu sendiri merupakan sebuah kedekatan pada seseorang dengan berbagai pemikiran, emosional, pengalaman, dan spiritual, sehingga orang-orang yang mempunyai ketakutan intimasi ini akan merasa nyaman kalau dia tuh terlalu dekat sama orang. Karena mereka akan berpikir bahwa mereka tuh akan ditinggalkan atau dikhianati. Nah, penyebabnya bisa jadi karena luka dari masa lalu atau trauma, kehilangan ikatan dengan orang tua, serta luka-luka yang masih membekas dan belum bisa disembuhkan. Jadi dengan penyebab-penyebab tersebut, makin jadilah perasaan quarter life crisis kita. Nah, dengan semua gejala dan ciri-ciri tersebut, teman-teman ada yang pernah ngerasain atau pernah punya pengalaman tentang quarter life crisis ini sendiri? Ada yang mau sharing tentang pengalamannya, boleh langsung open mic atau raise hand aja. Atau mau cerita di lewat kolom chat juga boleh. Aku boleh kayak gitu, Kak. Boleh nggak, Kak? Boleh, boleh, silakan. Sebenarnya aku kan lagi usia 24 tahun ya, Kak. Dan ini tuh emang lagi masa-masanya masa quarter life crisis. Dan mungkin kakaknya tahu lagi masuk di tahap perkembangan emerging adulthood ya, Kak. Yang Iya, dimana tentunya itu pasti ngerasain beberapa ketidakstabilan sama krisis identitas, Kak, yang betul. dialamin kadang kita tuh kayak merasa bingung gitu loh Kak, ke depannya karirnya mau seperti apa, terus buat mencapai tujuan hidup kita tuh mau kayak gimana. Jadi kayak ngerasa bingung, terus masih ada perasaan terjebak, terus masih ada perasaan di antara masa dewasa sama remaja, karena masih terbawa masa-masa remaja gitu ya Kak, karena kadang Iya, kayak betul. masih ada denial nih, kok gue udah dewasa tapi kok vibes-nya kayak masih masih usia remaja gitu loh Kak. Iya, Padahal emang kan eh, tiap tahap perkembangan manusia itu tentunya pasti mengalami krisis gitu loh Kak di setiap tahapnya, dan tentunya pastinya krisis yang kita alami ini emang suatu hal yang wajar gitu loh Kak, yang emang dijalani gitu, dan tentunya emang nggak mudah sih Kak, apalagi di umur-umur segini tuh lagi masa-masanya pencarian jati diri gitu iya, sih Kak. betul. Iya Kak, dari aku itu aja Kak. Oke, thank you Kak Widya untuk sharing-sharingnya. Karena betul ya, proses transisi dari remaja ke dewasa itu yang biasanya kita mengalami krisis identitas. Lalu, thank you untuk Kak Widya ya untuk sharingnya. Kita bisa langsung ke slide selanjutnya, tolong. Dan faktanya ya teman-teman, otak orang dewasa itu rata-rata menciptakan sekitar 70.000 pikiran setiap harinya. Nah, kita gimana nggak mau overthinking coba kalau setiap hari kita menciptakan rata-rata tuh 70.000 pikiran. Nah, karena dalam 70.000 pikiran ini, otak nggak hanya berfokus pada hal positif, karena otak juga dirancang untuk
mengidentifikasikan ancaman sehingga membuat kita aman dari bahaya dan untuk melindungi diri kita sendiri. Akibatnya, otak pun berfokus pada hal-hal negatif seperti mencari kesalahan pada setiap kejadian. Nah, jadi otak kita tuh lebih banyak berpikir negatif ketimbang positifnya itu sendiri. Nah, lalu gimana cara kita melawan kecenderungan alami otak ini yang berpikir ke arah negatif menjadi ke arah positif? Salah satunya adalah dengan melakukan self-compassion. Boleh next? Self-compassion sendiri ini artinya belas kasih terhadap diri sendiri, yang mana bermaksud secara tulus menerima diri sendiri sehingga orang yang tidak sebagai orang yang tidak sempurna. Jadi ketika kita menerima diri bahwa kita nih melakukan kesalahan itu adalah bagian penting dari perjalanan hidup. Jadi sebenarnya butuh niat dan usaha juga sih untuk melakukan self-compassion ini. Dan menurut peneliti self-compassion itu dari Christine Deneuve mengatakan ada 3 elemen dalam mempraktikkan self-compassion. Yang pertama yaitu self-kindness atau kebaikan pada diri sendiri. Caranya adalah dengan menyadari bahwa dalam situasi menantang atau sebuah proses, kegagalan seringkali dialami dan itu adalah bagian dari kehidupan. Kita nggak melulu berhasil, nggak melulu sukses dalam menjalani kehidupan. Sehingga kemampuan untuk mengakui kekalahan atau kegagalan tanpa merendahkan diri adalah elemen dari menyayangi diri sendiri ini. Jadi bisa dikatakan self-compassion ini sama aja dengan self-love ya teman-teman. Terus yang kedua ada common humanity atau rasa kemanusiaan. Jadi saat dihadapkan pada masalah, biasanya itu kita jadi sangat mudah untuk merasa sendirian menghadapi masalah itu. Terus kita jadi mikir kalau orang-orang di sekitar kita tuh jadi nggak ngerti apa yang kita rasain. Sebenarnya dalam self-compassion ini, common humanity ini menyadarkan bahwa apa yang kita rasakan ini, pengalaman yang kita rasakan ini adalah hal yang wajar dialami sesama manusia. Tapi boleh diingat ya teman-teman, ini mungkin memang wajar dialami manusia, tapi kita jadi nggak boleh untuk menyalahkan orang lain kayak, kok kamu gini aja nggak ngertiin aku sih, gitu. Jadi kita cukup memaklumi bahwa perasaan ini tuh wajar, gitu. Jadi yang ketiga ada mindfulness, yaitu kemampuan untuk menyadari dan mengakui penderitaan diri sendiri tanpa menolak atau menghindarinya. Jadi mempraktikkan self-compassion itu berarti melibatkan kemampuan untuk mengelola emosi yang tidak nyaman tanpa melebih-lebihkannya atau mengabaikannya. Jadi mindfulness ini merupakan sikap sadar dan seimbang untuk membantu kita tidak terlalu reaktif secara emosional. Karena kan bagi sebagian orang, ada ya teman-teman orang yang meluapkan emosinya tuh benar-benar sampai menggebu-gebu, ada yang melampiasinya ke diri sendiri dengan dia teriak-teriak atau dia mukul tembok. Terus ada juga yang melampiaskannya dengan cara membanting barang gitu. Boleh di next. Nah, jadi poin utama dari pelatihan hari ini, yaitu aku mau ajak teman-teman untuk ngelakuin psikodrama sebagai bentuk pembangunan atau penguatan dari self-compassion ini dalam diri kita masing-masing. Psikodrama adalah kegiatan memerankan suatu peran tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan konflik di dalam diri individu. Psikodrama merupakan salah satu teknik penyelesaian permasalahan psikis yang dialami oleh individu. Jadi bisa dibilang psikodrama ini sebenarnya bisa jadi sebagai problem solving juga ya. Terus tujuannya psikodrama ini tuh apa? Yaitu dapat mengembangkan nilai dan karakter positif yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Jadi kenapa psikodrama dipilih sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan self-compassion? Karena dalam teknik psikodrama ini, individu belajar untuk dapat memperoleh pengertian lebih baik tentang dirinya sendiri, seperti menemukan konsep pada dirinya, menyatakan kebutuhan-kebutuhannya, dan menyatakan reaksinya terhadap tekanan-tekanan yang dialami oleh dirinya sendiri. Nah, dengan pemikiran tersebut, maka diharapkan melalui psikodrama ini, individu dapat mengembangkan nilai dan karakter positif yang dimilikinya, yang mana pengembangan nilai-nilai positif ini dengan sendirinya akan mereduksi pikiran dan perasaan negatif individu yang muncul saat mengalami situasi yang tidak diinginkan. Boleh di next?
Jadi dalam psikodrama ini ada 3 tahap ya teman-teman. Yang pertama ada tahap persiapan. Diharapkan peserta dapat berpartisipasi secara aktif dalam permainan, menemukan tujuan permainan, menciptakan perasaan aman dan saling percaya pada kelompok. Yang seperti tadi aku bilang, sudah aku jelaskan tujuannya di atas seperti apa. Lalu yang kedua ada tahap pelaksanaannya sendiri, yaitu kita mulai memainkan dramanya. Dan yang ketiga ada tahap diskusi, yaitu para anggota kelompok atau peserta yang akan bersedia menjadi pemerannya nanti akan dimintai pendapat terhadap peran yang diperankannya itu. Nah, di sini aku udah nyiapin sebuah konsep cerita yang nantinya akan aku bacakan dan mungkin akan aku kirimkan di grup juga ya. Jadi sambil aku bacakan, teman-teman juga bisa sambil baca. Langsung aja aku bacain ceritanya. Di sini ada seorang perempuan Bella yang berusia 23 tahun yang sedang menjalani semester akhir, yang juga sambil bekerja. Seiring dengan mendekatnya kelulusan, ia merasa semakin tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menghantui pikirannya. Apakah benar ia mengambil jurusan ini, atau kapan dia akan segera mengambil skripsinya, atau kapan dia akan lulus. Overthinking mulai menghinggapi Bella, dan ditambah setelah ia bertemu dengan SMA-nya, overthinking itu pun semakin menjadi. Hilda adalah teman SMA Bella dan juga seorang mahasiswi yang sambil bekerja. Sama seperti dengan Bella, tetapi Hilda ini lulus lebih cepat dan mendapatkan pekerjaan yang sudah baik gitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti gimana kerjaan kamu, kapan kamu wisuda, selanjutnya apa yang mau kamu lakukan, itu menurut Bella udah menjadi sebuah beban emosional, sehingga semua itu membuat Bella semakin terpuruk dan kecemasannya terasa semakin menjadi nyata. Ia bangun setiap pagi dengan perasaan cemas dan khawatir tentang masa depan. Teman-temannya sudah memulai untuk mengurus tugas akhir atau mendapat promosi dari pekerjaannya. Sementara Bella merasa terdampar di persimpangan tanpa arah yang jelas. Pada suatu hari setelah selesai kelas, Bella memutuskan untuk menceritakan keresahannya dengan Tasya. Tasya juga mahasiswa semester 7 dan satu kelas dengan Bella di beberapa mata kuliah. Tasya ini juga sedang mengambil tugas akhir di semester ini. Bella mulai membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang sepertinya telah memiliki segalanya terencana dengan baik. Ia merasa seperti satu-satunya orang di dunia ini yang tidak tahu apa yang akan dilakukan. Jadi, Tasya membantu Bella untuk menyadari bahwa hidup ini bukanlah tentang membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini adalah perjalanan personal dan setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri untuk mencapai kesuksesan. Sehingga Bella pun memutuskan untuk berhenti overthinking dan mulai fokus pada hal-hal yang ia nikmati prosesnya. Nah, dari konsep cerita tersebut, sebentar, aku kirimin aja ya. Dari konsep cerita tersebut, adakah di sini peserta yang bersedia secara sukarela untuk menjadi perannya? Tadi kan ada 3 orang ya, ada Bella, Tasya, sama Hilda. Kira-kira adakah yang mau mengambil peran tersebut? Boleh tunjukkan. Aku Boleh di raise hand. saya. Oke, Oh my God, Cici. oke. Aku Bella ya. Berarti udah ada 3 ya? Udah Ya, ada. Kak Hani, Kak Tata, sama Kak Jihan. Nah, sebelum kita mulai psikodramanya, aku mau tanya dulu. Kak Hani mau ngambil peran apa? Mau ngambil peran antagonis, Kak, Yang jadi siapa? yang jadi Hilda. Oke, peran Hilda udah diambil sama Kak Hani, jadi tinggal Bella sama Tasya. Untuk Tasya, siapa yang mau jadi Tasya? Aku boleh.
Oke, lalu berarti tinggal kajian sebagai Bella ya. Iya, boleh. Oke, nah eh, kakak-kakak semua udah paham kan ya bagaimana karakter dari setiap peran ini? Udah. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu dari konsep ceritanya yang tadi? Apakah ada yang mau ditanyakan dari karakter dari peran dari konsep cerita tadi? Enggak, Kak. Oke, boleh. Enggak. Boleh di next slide. Oh iya. Sekali lagi, pemerannya udah kita tentuin semua ya. Jadi udah bisa kita mulai ya. Bisa kita mulai? Bentar, bentar. Oke, oke, boleh dibaca-baca lagi dulu untuk mendalami karakternya. Ya. Aku kasih waktu sampai 10.30 deh. Baru kita mulai. Gimana? Boleh, 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 boleh. Oke, sampai 10.30 ya.
Kak, sorry, kayaknya aku nggak bisa deh. Aku mau izin ke toilet. Kak Jihan yang sebagai pemeran Bella ya? Iya, betul. Oke, nggak apa-apa, Kak. Kalau gitu ada yang mau gantiin pemeran Bella Saya. atas nama Kak Maria Belen? Iya. Oke. Eh, naskahnya udah aku kirimkan di grup, udah dibaca-baca kan ya? Udah 10.31. Udah, Kak. Udah. Oke. Kalau gitu Kak Tata, Kak Belen sama Kak Hani udah siap ya? Siap, Kak. Udah. Oke. Kita mulai ya. Di sebuah lorong kampus, sehabis mengikuti mata kuliah, Bella terlihat duduk sambil merenung. Tasya yang sedang melintas lorong kampus pun menghentikan langkahnya dan menghampiri Bella. Em, Bella udah selesai kelas. Tumben nggak langsung balik. Kamu tak. Iya nih, lagi nunggu teman SMA aku. Kita mau meet up, jadi aku nunggu di OTW dulu. Kamu tumben ada di kampus hari ini. Bukannya ada kelas. Bukannya nggak ada kelas. Ini mau ada bimbingan sih sama Bu Irma. Wah, sampai mana TA kamu tak? Keren deh, aku kepikiran judul aja belum. Udah sampai bab 3. Kemarin ada revisi dikit sih. Doain ya biar aku bisa semprot cepat. Mendengar jawaban Tasya, Bella pun semakin merenung. Kok malah bengong? Nggak apa-apa, tak. Lagi banyak pikiran aja aku. Ih, ada aja kamu ini loh. Habis ini kita ketemu lagi ya. Kamu cerita sama aku, ada apa sama kamu. Soalnya udah di chat sama Bu Irma, beliau udah nungguin. Oh ya udah, good luck ya, tak. Dah. Makasih Bella. Ya udah aku pergi dulu ya. Nanti aku telepon lagi. Setelah Tasya pergi, Bella pun bersiap untuk bertemu dengan Hilda, yaitu teman SMA-nya. Beberapa saat kemudian, bertemulah mereka di suatu kafe. Mereka pun mulai berbincang-bincang. Lalu Hilda mulai menanyakan tugas akhir Bella. Gimana skripsi kamu? Udah sampai bab berapa? Boro-boro bab berapa? Kepikiran judul aja belum? Loh, kamu harus persiapin dari sekarang. Jangan mepet-mepet, nanti kamu juga yang keteteran. Iya, aku tahu. Aku baru rencana mau ambil TA semester 8 deh. Biar aku nggak ngerasa keburu-buru. Soalnya di kantor aku tuh lagi hektik-hektiknya. Aku ngerasa kewalahan aja kalau ngambil TA di semester ini. Ya udah deh, terserah kamu aja. Lihat deh, aku habis beli HP baru, habis dapat promosi jabatan kemarin. Bagus kan? Wah, dari gaji kamu yang sekarang bisa beli HP kayak gini. Keren ya. Iya, bahkan aku juga bisa beli mamaku tas baru loh. Bella yang mendengar itu makin merasa tertekan dan kurang percaya diri. Hilda lulus dengan cepat dan mendapatkan promosi jabatan di kantornya, sehingga ia bisa membeli barang apapun yang dia mau. Hilda sangat beruntung, pikir Bella. Kongres ya, Hil, untuk promosi jabatannya. Semoga sukses terus. 2 hari kemudian, Bella dan Tasya bertemu lagi di kampus. Kali ini mereka menghadiri kelas yang sama, sehingga setelah selesai mata kuliah, mereka pun memutuskan untuk mampir di taman kampus sambil bercerita. Jadi kamu lagi kenapa belakangan ini? Aku lihat kok kamu pulang terus. Aku ngerasa cemas nih, Tak. Gimana ya? Aku skripsi nanti, terus kerjaanku kok kayaknya gitu-gitu aja ya. Ngelihat orang lain kayaknya udah punya rencana yang tersusun di hidupnya gitu loh. Tapi aku ngerasa aku tuh stuck di sini-sini aja, bingung harus mulai dari mana. Bella, apa yang kamu rasain itu wajar kok. Merasa hilang arah, merasa terjebak di situ-situ aja.
Apalagi usia kita kan rentan buat ngalamin quarter life crisis kan. Apa yang kamu rasain itu namanya quarter life crisis tahu. Aku juga ngerasa gitu sih, ngelihat kamu dan yang lain juga mulai ngerjain TA, yang lain juga kerjaannya, promosinya, promosi jabatannya udah pada bagus-bagus, gajinya juga besar. Aku lihat di Instagram, orang-orang udah ada yang wisuda, menikah, dapat kerjaan. Kok hidup mereka tuh bisa tersusun rapi gitu ya? Padahal kita di usia yang sama. Aku ngerasa begini-begini aja, belum bisa banggain diriku sendiri, apalagi orang tua. Setelah Bella selesai cerita, Tasya pun duduk lebih dekat kepada Bella dan mulai menasehatinya. Bella dengerin deh. Apa yang kamu rasain ini wajar kok. Tapi yang perlu kamu ingat, kamu nggak boleh terlalu larut. Kamu harus coba bangkit buat ngelawan fase quarter life crisis ini. Gimana aku bangkit, tak? Aku bahkan rasa nggak punya motivasi apa-apa untuk ngejalanin hari-hariku. Kamu bukannya nggak punya motivasi, tapi kamu terlalu fokus sama proses orang-orang. Wah, si A udah bisa beli ini, si A udah bisa beli itu, gitu. Coba deh kamu fokus sama proses kamu sendiri. Jangan ngelihat kehidupan orang-orang yang mungkin prosesnya kelihatan mudah, tapi kan kita nggak tahu yang udah mereka lewatin. Bella pun terdiam memikir ucapan Tasya. Tasya benar, dia terlalu fokus pada kehidupan orang yang berada di depannya. Dan bukannya menjadikan itu acuan, ia malah menjadikan itu sebagai perbandingan mengapa ia tidak bisa seperti mereka. Coba deh Bella dengerin. Mulai sekarang, kamu fokus sama rencana kamu. Kamu bisa buat list prioritas, apa yang harus kamu lakukan sekarang, dan apa selanjutnya. Dan untuk berhenti, bandingin proses kamu sama orang lain. Karena kamu ya kamu, mereka ya mereka. Even sedikit lebih lambat, nggak apa-apa kok. Yang penting kan kita udah usaha semampu kita. Bella pun mulai merasa tercerahkan setelah mendengar nasihat Tasya. Ia berjanji bahwa ia harus bangkit dari fase quarter life crisis ini dan memulai rencana hidupnya dengan lebih matang. Ah, iya, makasih ya, Tak. Dengar kalimat kamu, aku jadi sadar sekarang. Aku harus bangkit dari keterpurukan ini. Mungkin prosesku memang lambat, tapi bisa aja itu jadi ngasih aku pelajaran dan pengalaman yang berharga. Sekali lagi makasih ya, Tak. Iya, betul banget. Lagian kan kita bisa jalan itu sama-sama, jadi semua nggak terasa berat kan? Mereka pun memutuskan untuk pulang, dan saat di perjalanan mereka bertemu dengan Hilda. Mereka pun saling menyapa dan sedikit berbincang. Hai Bella, habis balik dari kampus. Iya nih, udah mau pulang. Oh iya, kenalin ini Tasya, teman kuliah aku. Hai, salam kenal Tasya. Aku Hilda, teman SMA-nya Bella. Salam kenal juga, Hilda. Kamu udah ngambil tugas akhir. Udah nih, kebetulan minggu depan aku mau sempro. Wah, semoga lancar ya sidangnya. Tuh Bel, Tasya aja udah mau sempro. Masa kamu belum ambil TA juga sih? Ya nggak apa-apa, aku juga bakal ambil TA di semester depan kok. Yang penting nanti kita lulus bareng-bareng kan, Tak? Ya kan, Tak? Iya, karena kan aku juga masih harus ngambil beberapa mata kuliah lagi. Ya udah kalau gitu, aku pergi duluan ya. Ojek aku udah sampai. Good luck buat kalian semua. Iya, Iya, hati-hati. hati-hati, Hilda. Oke, udah selesai dramanya ya. Sekian psikodrama hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mau berperan aktif dalam psikodrama ini. Mari kita tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang udah berpartisipasi menjadi peran dalam psikodrama ini. Makasih ya Kak Hani, Kak Belen, sama Kak Tata. Nah, gimana perasaan Kak Belen? Aku mau nanya nih, gimana perasaan Kak Belen saat memerankan karakter dari si Bella ini? Menurut Kak Belen, karakter Bella ini gimana? Boleh dijelasin? Kalau untuk aku pribadi sendiri sih,
aku ngerasa peran ini wajar ya di usia-usia yang masih muda, usia-usia 20 sampai 25 tahun atau sampai 30 tahun ini kayak perasaan kayak gini tuh kayak wajar gitu hampir setiap orang ngerasain. Karena aku pun juga ngerasain loh kayak gini dan biasalah kalau sama teman-teman kan suka cerita-cerita gitu dan teman-teman aku juga pun sama ngerasain perasaan yang kayak gini. Entah teman-teman kuliah atau teman-teman di rumah pun di rumah pun mereka ngerasain yang kayak gini juga dan perasaan kayak gini tuh wajar. Cuman yang perlu diingat lagi, benar apa yang disampaikan Tata bahwa tiap tiap proses orang itu berbeda-beda. Itu aja sih yang perlu kita ingat dan semoga juga misalkan teman-teman yang ngerasain quarter life crisis ini bisa dengan drama yang ada ini bisa jadi pengingat bahwa nggak apa-apa kok proses orang-orang tuh beda-beda atau kita sekarang prosesnya lambat tapi kita ya harus yakin dan harus percaya dan tetap ya harus berusaha buat lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Aduh. Oke, thank you Kak Belen untuk pendapatnya tentang karakter ini dan terima kasih juga sekali lagi tadi udah meranin pemeran Bella. Lalu untuk Kak Tata, gimana perasaannya setelah memerankan peran dari si Tasya ini? Bagaimana karakter dari Tasya ini menurut Kak Tata? Menurut aku karakter Tasya ini baik ya, dia mau ke support temennya gitu. Dan benar sih kata si Belen, kalau di fase quarter life crisis ini ternyata emang support dari temen, support dari orang-orang di sekitar kita itu emang ngaruh banget gitu. Jadi memang perlu untuk nyari sosok Tasya di hidup kita, kayak gitu sih. Oke, thank you Kak Tata untuk pendapatnya dan makasih sekali lagi udah ngambil peran jadi Tasya tadi. Lalu sekarang untuk Kak Hani, gimana pendapatnya setelah memerankan karakter dari si Hilda tadi dalam psikodrama ini? Kalau aku sih ngerasa kayak jahat banget gitu ya. Seharusnya kan temen yang punya dalam kondisi seperti itu, apalagi yang teman seperjuangan kan harusnya disupport, bukannya malah harus disindir, dijatuhkan kayak gitu. Karena kan proses orang beda-beda, ada yang cepet, ada yang lambat. Jadi kita nggak bisa nyuruh dia harus jadi kayak kita sendiri, kayak gitu sih. Oke, jadi sebenarnya kita semua nih agak ngerasa relate ya sama naskah drama ini. Dan sebenarnya tujuan dari psikodrama hari ini tuh balik lagi ke tadi. Ada beberapa dari kalian yang memang ngerasa relate kan. Jadi ini tuh aku mau menunjukkan ke kalian bahwa mungkin dengan perbedaan sudut pandang dari pemeran-pemeran tadi bisa membantu kalian untuk meredakan perasaan quarter life crisis yang kalian alami gitu kan. Boleh di next? Oh ya, sekali lagi makasih ya Kak Hani udah bantu untuk berperan sebagai Hilda. Nah, jadi ada pun manfaat dari psikodrama yang sudah tadi kita lakukan. Yang pertama yaitu membantu orang untuk menyelesaikan konflik. Seperti yang tadi aku bilang, bisa aja nih salah satu dari kita sedang ngerasain quarter life crisis, lalu mendengar pandangan dari setiap pemeran tadi, kita tuh jadi merasa tercerahkan juga, ikut merasa ternasehati juga. Lalu yang kedua, mengembangkan keterampilan interpersonal. Nah, jadi dengan melakukan psikodrama ini sebenarnya kita juga melatih kreativitas dan keterampilan kita ya, karena kan dalam psikodrama ini kita juga perlu improve meskipun kita punya naskah, tapi kita harus berimprovisasi kan. Nah, yang ketiga ada mengelola perilaku. Seperti yang tadi Kak Hani bilang, dia kan dapat peran yang memang sebenarnya di sini agak sedikit nyebelin gitu. Tapi dari sini kita jadi belajar untuk mengelola perilaku antara peran dan diri kita sendiri gitu. Lalu yang keempat ada mengurangi stres, yang kelima meningkatkan harga diri dan kesadaran diri kita. Lalu yang terakhir kita dapat menambah wawasan juga. Nah, di sini boleh di slide, next slide. Nah, sebenarnya pelatihan singkat hari ini
cukup sampai di sini aja. Dan tujuan utama dari pelatihan singkat ini yaitu untuk melakukan psikodrama yang bertujuan untuk menyadarkan setiap individu bahwa di dalam dirinya tuh pasti terdapat karakteristik dan pengembangan diri yang positif. Jadi dengan mengadakan psikodrama ini, aku berharap teman-teman semua yang hadir di sini bisa memunculkan sifat itu dan dapat menguatkan self-compassion yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi untuk teman-teman yang ngerasain quarter life crisis ini, aku mau kasih sedikit kata-kata. Jangan biarkan ketidakpastian dari quarter life crisis ini membuat kita lupa akan potensi yang kita punya. Quarter life crisis ini adalah waktu yang baik untuk mengeksplorasi, belajar, dan tumbuh. Jadi, setiap tantangan adalah peluang yang menjadikan versi yang lebih baik dari diri kamu sendiri. Sekian pelatihan singkat yang bisa aku sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dari apa yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kakak-kakak semua ya. Di sini sebelum aku akhiri lagi, apakah ada yang mau berpendapat atau mengevaluasi hasil dari pelatihan singkat hari ini bagaimana? Oke, kalau nggak ada, boleh di open kameranya sebentar untuk sesi foto. Untuk yang lagi luang ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi, mau sambil gaya? Ayo sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang hadir hari ini. Semoga dari apa yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat semua ya. Untuk kekurangannya, Kalina, Kak maaf nggak bisa on cam lagi di jalan. Iya nggak apa-apa Kak. Tapi makasih ya udah nyempetin hadir untuk dengerin pelatihan singkat hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang hadir dan berpartisipasi secara aktif dalam pelatihan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Andi. Sama-sama. Boleh meninggalkan Zoom-nya ya.